Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah masa-masa sebelum sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Minggu Info Kafid, salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 3. Bagimu Tuhan nyanyianku. Ayat kedua. Ayat ketiga. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan kebahagiaan kami. Pada minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini, kami mengingat dan merenungkan kembali penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, guna membebaskan kami dari dosa dan maut. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sungguh-sungguh merasakan dan menghayati jalan penderitaan anak-Mu Tuhan Yesus, hingga mati di kayu salib demi kehidupan kami. Demi penderitaan Kristus, tolonglah kami agar mengenali dan menyadari dosa-dosa yang telah kami perbuat. Tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan jahat dalam diri kami. Namun sebaliknya kuatkanlah kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih dan kebenaran yang sesuai dengan kehendak penebus kami, anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1, Sekarang Bersyukur. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Lama dari kitab Ester pasal 5 ayat 1 sampai 8. Ester pasal 5 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku.
Doa pengampunan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan dan merindukan kasih-Mu. Di sini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering menyimpang dari jalan yang benar. Kami mengaku enggan mengikuti hukum-hukum-Mu. Kami memberontak terhadap Engkau dan mengeraskan hati menentukan jalan kami sendiri. Kami tidak mau diperintah oleh-Mu. Kami juga menyadari bahwa pemberontakan yang kami lakukan terhadap-Mu berdampak kepada kurangnya kasih kami terhadap sesama. Ampunilah dosa pemberontakan kami. Kami percaya Engkau tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan menghendaki pertobatannya agar dia selamat. Karena itu kami memberanikan diri datang memohon ampunan atas segala pemberontakan dan pelanggaran kami. Ya Allah, kasihanilah kami, ampunilah kami, agar kami dapat bertobat dan selamat. Biarlah hati kami terhibur karena anugerah pengampunan-Mu itu, demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1. Ku diberi belas kasihan. Beginilah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10.
Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Yang pertama, kedua, dan ketiga dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 sampai 5. Ku heran Allah mau memberi. Ayat kedua. Ayat ketiga.
ayat ke-5. Ku tidak tahu namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Tuhan inilah persembahan, dari Dikaulah asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan yang tak memuaskan hati-Mu. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kami panjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami, mulai dari rumah kami tadi pagi Tuhan, sampai kami boleh bersama-sama beribadah kepada-Mu pada pagi siang hari ini. Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang boleh kami panjatkan di hadirat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berkenan atas kami. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kumpulkan persembahan. Minggu lamanya Engkau boleh memberkati. Ini sebagian dari berkat telah kumpulkan dan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepadamu. Tangan-tangan yang telah memberikannya biarlah Engkau berkati Tuhan, baik dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga, terlebih-lebih dalam apa yang mereka rencanakan. Biarlah Tuhan kabulkan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi pengelola persembahan ini, biarlah Engkau berikan hikmat dan bijaksana sehingga persembahan ini boleh mereka kelola sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita mendengarkan kesaksian pujian berupa vokal grup dari Faomasi Lingkungan 2.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 sampai 2. Tuhan Allah telah berfirman. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, yang kami sembah di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami boleh berkumpul kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Demikian juga saat ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami memohon utuslah Roh Kudus untuk mendiami, bekerja dalam setiap hati kami. Sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, yang akan kami dengarkan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu ketenangan kami selama kami mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan Engkau yang mengenyahkan itu, sehingga kami benar-benar fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Dan ketika kami pulang, kami tidak pulang dengan sia-sia, tapi ada berkat yang akan kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi firman Tuhan yang akan kita baca, menjadi renungan di dalam kehidupan kita pada Minggu Prapaskah Infokafit hari ini, kita akan membaca dari Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Sekali lagi, Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21, beginilah firman Tuhan. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi.
Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Yang menjadi tema dari firman Tuhan yang baru kita baca hari ini, yaitu iman timbul dari pendengaran. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran. Saudara-saudariku yang terkasih, kita harus menyadari dan pasti mengetahui bersama bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia itu di hari yang ke-6, Tuhan berkata tidak hanya baik atau melihat hanya baik, tapi Dia mengatakan sangat baik. Mengapa? Karena ketika Tuhan menciptakan manusia itu, selain Dia memberikan nafas kehidupan, sehingga manusia itu disebut sebagai imago Dei, gambar Allah dan rupa Allah. Tetapi Dia melengkapi manusia itu dengan anggota-anggota tubuhnya. Ada organ-organ tubuhnya. Dan luar biasa memang Tuhan di dalam menciptakan manusia itu. Dan salah satu dari organ tubuh manusia itu, atau dari anggota-anggota tubuh manusia itu, dikategorikan sebagai panca indera manusia. Dan ada 5, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Dan salah satu panca indera yang akan kita dengarkan hari ini dan penting untuk kita pahami, bahwa salah satunya nanti itulah yang membuat seseorang itu mengimani, menerima Yesus di dalam hidupnya, yaitu mengenai telinga. Panca indera telinga. Kalau kita melihat Bapak Ibu, apa fungsi daripada telinga ini? Ya. Fungsi dari telinga ini yang pertama adalah mendengar suara dan bunyi. Ya, maka ketika ada bunyi, dia pasti akan mendengarkan dengan baik. Bahkan ketika kita sedang menceritakan sesuatu, sedang berbicara, pasti dia akan mendengarkan. Kemudian dia mampu mendeteksi gelombang suara dan mengirimkan ke otak untuk diinterpretasikan. Jadi tidak hanya mendengarkan suara, tapi gelombang suara juga besar kecilnya suara dia bisa melihat. Bahkan dari nada intonasi suara dia bisa melihat. Dia bisa memperhatikan itu, dia bisa menyimak hal itu. Nah Bapak Ibu, tadi saya sudah mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sangat baik, dan rupanya ada juga ya gangguan-gangguan pada telinga itu. Ketika timbul muncul sebuah penyakit, ya mungkin karena faktor penuaan. Ya. Tadi kita bisa melihat ada kehilangan pendengaran tuli. Ya, kalau orang dikatakan sudah tuli, ya bagaimanapun besarnya suara kita, bagaimanapun besarnya kita berbicara dengan dia, dia tidak akan mendengar.
Asa sebelah wawa mana bahasa fiso, balai irong-orong. Ya, ada memang juga ya penyakit ini. Kemudian ada kerusakan sel telinga atau mungkin ada penyakit tertentu seperti infeksi pada telinga. Jadi ketika ada gangguan pada telinga ini, maka pendengarannya juga akan tidak baik. Fungsinya berkurang atau tidak berfungsi sama sekali. Makanya Bapak Ibu, seorang konselor di dalam konseling pastoral, ya, ketika tidak ada gangguan ini, ketika tidak ada penyakit, maka seorang konselor dia mengatakan di sini dia harus mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian. Nah ini ya, jadi telinga ini sangat-sangat baik dan harus digunakan oleh seorang konselor karena ini bisa menentukan konselor itu ketika dia mendengarkan sesuatu yang disampaikan kepadanya oleh pasiennya. Jadi seorang konselor Bapak Ibu atau seorang gembala yang sedang melakukan penggembalaan, maka ketika dia tidak menggunakan telinganya dan kemudian ketika telinga itu sedang tidak terganggu, maka pasti hasilnya nanti akan baik. Karena konselor bisa merangkul semua apa yang disampaikan oleh pasiennya dan kemudian dia bisa menolong pasiennya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dari Roma tadi pasal 10 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21, kita bisa melihat bagaimana juga Paulus dalam teologinya menggunakan panca indera ini. Ya, dia melihat bahwa rupanya Tuhan telah menciptakan manusia itu dengan sangat baik, dengan melengkapi dengan anggota tubuhnya. Salah satunya adalah telinganya, dan dia melihat sehingga dia berani mengatakan bahwa rupanya fungsi daripada telinga ini juga ketika baik ini akan mendorong seseorang untuk mengimani atau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan inilah mengapa di Minggu Infokafid ini kita diingatkan bagaimana supaya kita menggunakan, memfungsikan telinga kita dengan baik. Supaya ketika kita nanti beribadah di Jumat Agung atau mulai dari Kamis Putih sampai pada Paskah dan kenaikan selanjutnya, kita benar-benar percaya pada berita kabar baik tentang Injil bahwa Yesus itu telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Amin. Jadi dia sedang mengingatkan kita, mengoreksi, memperhatikan apakah kita sebagai umat yang percaya sudah benar-benar menggunakan telinga kita ini dengan baik pada pemberitaan firman Tuhan, atau justru lebih banyak kita menggunakan telinga kita ini untuk mendengarkan suara-suara atau kabar-kabar dari luar sana, kabar lain. Saudara-saudara yang terkasih, kita kembali kepada Paulus bagaimana dia dalam teologinya mengatakan iman ada pada pendengaran firman Tuhan. Mengapa? Karena Paulus melihat bahwa rupanya orang-orang Israel pada zaman PL yang disebut sebagai umat pilihan Allah yang telah dipilih oleh Allah dari bangsa-bangsa lain diperuntukkan untuk menjadi penyambung lidah Allah bagi bangsa lain, agar melalui bangsa Israel nama Allah diberitakan dan bangsa-bangsa lain mengetahui bahwa tidak ada Allah lain selain dari Allah yang disembah oleh orang Israel. Jadi dia melihat bahwa rupanya
ada banyak orang-orang yang menutup hatinya, menutup telinganya untuk mendengarkan kabar baik itu, termasuk ketika dia memberitakan Injil dan rasul-rasul lainnya sampai di Roma. Dan ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang ada di sana di Roma, ada banyak orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak orang-orang yang menolak Injil. Dan terutama mereka selain dari orang-orang Roma itu, yaitu orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi ini tidak mau mendengarkan tentang Yesus. Mereka menolak Yesus. Apalagi ketika mereka berpegang pada satu prinsip bahwa hanya satu Allah. Dan mereka hanya mengenal Allah Bapa. Mereka masih menunggu nubuatan tentang Mesias yang telah dijanjikan itu. Sehingga sulit bagi mereka untuk menerima Yesus itu. Karena mereka melihat latar belakang Yesus sebagai anak daripada Yusuf, seorang tukang kayu. Jadi mata hati mereka telah dibutakan. Dan kemudian Paulus mengutip dari apa yang telah dikatakan, ya, dari firman Tuhan dalam perjanjian lama, yaitu di Yesaya pasal 65, bahwa rupanya orang-orang Israel dan sama juga dengan orang-orang Yahudi sudah mendengarkan tentang Allah, sudah mendengarkan firman Allah, sudah mendengarkan tentang Yesus, tetapi tidak mau menerima, percaya kepada Yesus. Dan masalahnya adalah kembali kepada telinga. Ya. Jadi ada apa sebenarnya dengan telinga ini? Ya. Kalau berbicara masalah telinga tadi, ketika difungsikan dengan baik, iya pasti hasilnya juga baik. Tapi ketika tidak difungsikan dengan baik, maka hasilnya tidak baik. Maka mari kita lihat Bapak Ibu, apa masalah pada telinga umat masa kini? Dan juga dulu pada masa orang Israel dan juga orang Yahudi dalam perjanjian baru. Yaitu karena mereka mendengar tanpa adanya perhatian. Mereka tidak memusatkan perhatian mereka, dan ini juga masih berlaku sampai sekarang. Dan inilah yang menutupi telinga, mata, hati seseorang. Sampai saat ini mengapa menolak Injil? Karena mereka mendengar tanpa perhatian. Tadi kita melihat ketika dia bertanya, tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Paulus bertanya, adakah orang Israel, adakah orang Yahudi tidak mendengarkan? Lalu dia meneruskan, memang mereka telah mendengarnya. Di garis bawahi, telah mendengarnya. Tapi kemana mereka? Mengapakah iman tidak timbul? Mengapakah iman tidak ada? Mengapakah iman tidak bertumbuh? Salah satunya karena mereka mendengar tanpa perhatian penuh. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita mendengar tapi tanpa perhatian, maka pasti berita yang disampaikan, sesuatu yang disampaikan atau pesan firman Tuhan akan berlalu begitu saja. Fokusnya, perhatiannya bukan tertuju kepada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan, apalagi kepada firman Tuhan yang disampaikan. Makanya nanti ada orang mengatakan, saya tidak mengerti. Masalahnya adalah kepada perhatian. Entah perhatiannya kemana-mana. Dia lihat kiri kanan, dia lihat ada kelemahan,
Itulah yang menjadi perhatiannya. Yang kedua, telinga berdengung. Nah, mana bakabadalinga deh. Coba kita bayangkan Bapak Ibu bagaimana ketika kita mandi lalu air masuk di dalam telinga. Apakah kita senang? Tidak. Nyaman? Tidak. Usahanya harus mengeluarkan air dari telinga supaya tidak berdengung. Rupanya penyakit berdengung ini adalah merupakan bisikan-bisikan dari kiri kanan. Hati-hati Bapak Ibu ketika kita duduk di sebelah kawan kita, teman kita. Jangan-jangan yang ada di sekitar kita ini, ya, iganggu-ganggu ita, ikoi-koi ita. Kena no adele-dele perhatian da fena, ibu kita norong berita si bohowa. Bana tokai ita badae, lebu say perhatian da mabuli ita bana murusar. Tidak fokus lagi. Memang ada juga orang yang senang mengganggu kita. Makanya saya pernah menemukan bapak-bapak, dia tidak mau duduk di belakang atau duduk di tengah. Dia mau duduk di depan bukan karena alasan dia seorang yang hebat. Tidak. Katanya kalau saya duduk Ibu Pendeta di belakang atau di tengah, banyak sekali gangguan. Tapi saya percaya kita di sini adalah orang-orang yang fokus, orang-orang yang perhatian pada firman Tuhan. Amin. Tidak mengganggu kiri kanan. Ya. Tidak kita ganggu. Yang kedua, mendengar tanpa mencermati dan memahami. Selain tadi tidak ada perhatian, kadang yang kita dengar, tapi tidak mencermati, tidak memahami. Karena kadang sesuatu yang disampaikan kepada kita belum tentu itu benar atau tidak. Jadi harus kita cermati, jangan langsung kita putuskan. Jangan langsung kita terburu-buru mengambil sebuah keputusan lalu mengatakan oh iya. Harus mendengarkan, apalagi kalau hal-hal yang sangat-sangat sensitif. Mungkin masalah dia menggosipkan temannya, menggosipkan seseorang. Karena ada memang orang juga suka kepo. Dan karena kepeannya, kepo si bayi ya bifat-fatu nemen khuda. Bayi ita gidannya iya bu. Ya, hati-hati. Harus kita cermati, harus kita pahami apa sebenarnya tujuan orang ini menyampaikan kepada kita. Makanya lebih baik mendengarkan tanpa harus menyela, kita potong, kita mengatakan iya. Makanya di dalam ilmu konseling pastoral 99% harus mendengarkan. Hanya 1% kemudian tindakan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Lebih baik banyak mendengar. Ya, ada pepatah mengatakan atau mungkin ada sesuatu istilah baita ari girigi nifakoe. Muhede satu bata fetug. Muhede ya kada bata fetug ya iya dah. Jangan. Cermati, pahami. Apalagi yang keempat ini adalah masalah kekerasan hati. Hati batu tertutup. Tidak mau menerima kebenaran. Benar. Ada banyak orang yang tidak peduli sama sekali. Oh itu bukan urusan saya. Itu bukan kebutuhan saya. Oh itu bukan untuk saya. Jadi tidak mau peduli. Keras hati. Dan inilah yang tadi disampaikan oleh Paulus. Mereka adalah orang-orang yang bebal. Mereka adalah orang-orang yang tidak taat. Dan mereka suka membantah. Jadi komplit sempurna memang mereka Bapak Ibu dalam kebebalan mereka. Jadi hati batu yang tidak lagi mau berubah. Padahal setiap hari kita berdoa Tuhan ubahkanlah hati ini dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Jadi mari kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau bisa digeser ya kita bisa melihat atau nampak di situ ya, ada telinga gambar, ada ular di situ. Coba kita perhatikan.
Ya. Mengapa saya suka dengan gambar telinga yang ada ular? Ini bisa dimanfaatkan oleh iblis. Kan penyamaran iblis itu ya ketika dia menggoda Hawa apa? Ular. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh iblis sehingga kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Lanjut Bapak Ibu, apa dampak mendengar dan tidak mendengar daripada firman Tuhan? Lagi-lagi di sini Paulus mengatakan ada dampaknya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka apa yang kita terima? Yaitu kita selamat. Karena memang ketika kita mendengarkan dengan baik, kita mencermati, kita memahami dengan baik. Lalu tadi dari pesan-pesan itu dikirim ke otak, hati yang sudah diubahkan. Maka apa yang muncul? Iman. Dan iman itu akhirnya melahirkan keselamatan. Kita diselamatkan. Ya. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan firman itu kita lakukan dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan selamat. Contoh sederhananya, ketika orang tua menasihati anaknya, "Nak, nanti kalau ke kampus ya, maka ke kampus saja. Jangan dulu bertemu dengan teman-temanmu di luar sana." Bagaimana ke anak itu ketika dia mendengarkan apa nasihat orang tua? Apakah dia berhasil? Berhasil. Tapi ketika dia tidak mendengarkan, dia pergi dengan teman-teman yang melakukan hal-hal yang tidak baik yang merugikan. Apa yang terjadi? Tidak berhasil. Maka itulah dampak ketika tidak mendengar, ada penghukuman. Hidup di dalam kebinasaan, mereka akan mati sia-sia, tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi Bapak Ibu, terakhir saya mau menyampaikan kepada kita, ketika kita telah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita perhatikan hal-hal ini supaya iman kita bertumbuh, yaitu mau menerima firman Tuhan, bukan menolak firman Tuhan. Yang kedua, mau merespon, artinya percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada Yesus. Dan yang ketiga, mau melakukan atau menaatinya. Dan yang keempat, mari bersaksi. Sekali lagi tema tadi mengatakan iman timbul dari pendengaran, maka pergunakanlah telinga kita dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang menjadi ayat hafalan yaitu di ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita bersama-sama menyebutkan 3 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Saat ini kami diingatkan kembali bagaimana kami supaya menggunakan telinga kami dengan baik. Karena telinga kami adalah merupakan panca indera yang Tuhan telah ciptakan. Tuhan berikan bagi kami agar kami mampu mendengarkan, mengenali lingkungan kami, segala sesuatu yang ada di sekitar kami. Dan terlebih ketika kami mendengarkan firman-Mu dengan baik, maka iman kami akan bertumbuh. Mari Tuhan berkati kami, tolong kami, berikanlah kepada kami buah-buah roh, sehingga kami juga menjadi umat Tuhan yang tetap setia mengikuti Engkau dan terlebih melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami dengarkan ini kami dapat menanamkan di dalam hati kami masing-masing. Dan kami dapat merenungkannya siang dan malam. Dan terlebih kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Jemaat saya undang berdiri. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita mendengarkan kesaksian pujian berupa vokal grup dari Faumasi Lingkungan 2.
Mari kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Salam. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Sangai halawa minggu Fele 6 bawasi telu 2025, pengkhotbah Bapak Pendeta Adi Elilaia STH, liturgos Ibu Ina Noni Jendate dalam bahasa Nias. Daftar pelayan ibadah minggu Komisi Pelayanan Anak dan Pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta Resor 45 bisa dibaca di dalam warta jemaat ini. Kegiatan Bulan Diakonia. Untuk mendukung kegiatan Bulan Diakonia dalam rangka penyelenggaraan aksi sosial pembagian sembako atau bagi warga yang kurang mampu di sekitar gereja, gedung gereja BNKP Jakarta pada bulan Maret 2025, maka akan dilaksanakan pengumpulan persembahan khusus yang diantar ke depan dan pemasangan takis oleh Komisi Diakonia. Selain itu, diberikan juga kesempatan kepada warga jemaat untuk donasi baik dalam bentuk barang, paket sembako maupun dana. Hasil pemilihan Satuan Yakeriso di lingkungan 4 pengganti antar waktu masa pelayanan 2022 sampai 2027. Sehubungan dengan pengunduran diri Satuan Yakeriso Amatover Daily dan sesuai dengan warta jemaat minggu yang lalu tanggal 2 Maret 2025 diberitahukan bahwa telah dilaksanakan pemilihan Satuan Yakeriso di lingkungan 4 PAW masa pelayanan 2022 sampai 2027 pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025 di rumah keluarga Ama Ina Asira Lase. Adapun hasil pemilihan Satuan Yakeriso PAW tersebut yaitu Saudara Yosia Laia yang dipilih secara aklamasi oleh warga lingkungan 4. Semoga pelayanan yang telah diterima menjadi berkat bagi jemaat. Jadwal kunjungan pendeta BNKP Jemaat Jakarta. Diberitahukan jadwal kunjungan pendeta BNKP Jemaat Jakarta pada hari Selasa, Rabu dan Kamis. Hari Selasa, pendeta jemaat kunjungan di lingkungan 4, pendeta fungsional kunjungan di lingkungan 3. Hari Rabu, pendeta jemaat kunjungan di lingkungan 5 dan pendeta fungsional kunjungan di lingkungan 2. Dan hari Kamis, pendeta jemaat kunjungan di lingkungan 6 dan pendeta fungsional di lingkungan 1. Diharapkan kepada Satuan Yakeriso masing-masing lingkungan berkenan menyampaikan informasi terkait tempat perkunjungan di masing-masing lingkungan kepada pendeta sekretaris jemaat. Pelayanan sakramen baptisan kudus di BNKP Jakarta. Diberitahukan kembali
bahwa pelayanan sakramen baptisan kudus di Gereja BNKP Jakarta akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 16 Maret 2025 jam 9 WIB. Bagi anggota jemaat yang ingin ikut serta dalam pelayanan baptisan ini diharapkan dapat mengambil dan mengisi formulir pendaftaran baptisan di kantor sekretariat gereja di lantai dasar gedung gereja serta menyerahkannya melalui satuannya keriso masing-masing lingkungan. Pelayanan untuk diteruskan paling lambat pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 jam 11.59 WIB di kantor sekretariat gereja. Bimbingan prabaptis. Diberitahukan bahwa bimbingan prabaptis akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 jam 17 WIB di Gereja BNKP Jakarta. Untuk itu, kepada seluruh anggota orang tua anak peserta sakramen baptisan kudus diundang hadir dalam bimbingan tersebut dengan didampingi oleh satuan yang keriso masing-masing lingkungan pelayanan. Rekrutmen pemusik baru. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa Komisi Ibadah dan Evangelisasi membuka pendaftaran pelayanan musik bagi warga jemaat yang terpanggil dan berminat melayani. Silakan mendaftarkan diri kepada Komisi Ibadah dan Evangelisasi dengan mengisi formulir yang disediakan. Warta jemaat ini merupakan undangan resmi. Berita kelahiran anak. Diberitahukan bahwa telah lahir seorang anak perempuan, anak kedua dari keluarga Ama Inaziel Gule, warga lingkungan 2, dengan operasi sesar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 pukul 9.30 WIB di Rumah Sakit Pertamina Jaya Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pertambahan anggota keluarga. Diberitahukan bahwa telah bertambah anggota keluarga di keluarga Ama Ina Blessing Jebua, warga lingkungan 5, yaitu seorang anak laki-laki. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah kembali dengan damai ke rumah Bapa di surga, Ibu Niati Telong Banua atau Ina Hani Jendate, usia 75 tahun. Ibu dari Roni Jendate dan Omega Barasi, warga lingkungan 2. Meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025 jam 18.30 WIB di RSUD Dr. Thompson, Kota Gunung Sitoli, Nias. Dan pemakaman jenazah sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 di Moave, Kota Gunung Sitoli, Nias. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan Roh Kudus senantiasa menghibur anggota keluarga yang ditinggalkan. Telah kembali dengan damai ke rumah Bapa di surga, Bapak Ama Ellen Warubu, ayah dan dari Ama Ina Sonia Harefa, warga lingkungan 3, meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2025, jam 9 WIB, di Desa Siana Amandehe, Nias Barat. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan Roh Kudus senantiasa menghibur anggota keluarga yang ditinggalkan. Dukungan dana penyelesaian rumah dinas BPHMS BNKP. Berdasarkan surat BPHMS BNKP tanggal 7 Februari 2025 tentang mohon dukungan dana melalui aksi lelang penyelesaian rumah dinas
BPHMS BNKP diberitahukan bahwa sesuai dengan kesepakatan Majelis Jemaat atau BPMJ, dukungan dana dilaksanakan melalui pengumpulan persembahan khusus diantar ke depan dalam ibadah Minggu tanggal 23 Maret 2025 dan juga dukungan dari warga jemaat melalui aksi pembagian amplop kepada masing-masing lingkungan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini 28 Februari 2025 sampai 7 Maret 2025. Total penerimaan sebesar 46.642.633.300 dan total pengeluaran 25.132.429 rupiah dan saldo akhir kas per 7 Maret 2025 sebesar 150.802.838 rupiah 80 sen. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat bagi saudara dan keluarga. Yang berulang tahun periode 3 sampai 9 Maret sebanyak 13 orang. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian bisa kita baca di dalam Warta Jemaat ini. Demikianlah Warta Jemaat. Terima kasih. Yahubu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 dan 2. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah Maha yang pengasih, terima kasih sampai saat ini Engkau telah menolong memberkati kami, bahkan mengizinkan kami untuk bertemu dengan saudara-saudari kami. Kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kami menyadari bahwa semuanya ini bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Untuk itu Bapa, sebagai rasa syukur kami, terima kasih kami kepadamu. Inilah hidup kami persembahkan di hadapan-Mu. Mari terimalah kami dan jadikanlah kami sebagai persembahan yang hidup, serta menjadi anak-anak-Mu yang hidup di dalam terang Kristus, yang melakukan segala perintah-perintah-Mu.
Demikian juga selama kami beribadah dalam rumah Tuhan, dalam pelayanan kami, segala kekurangan-kekurangan, bahkan dari segala tutur kata kami, pikiran kami yang tidak berkenan di hati-Mu, Tuhan ampunilah kami. Mari Tuhan sucikanlah kami, dan terlebih anugerahkanlah kepada kami buah-buah roh hikmat yang daripada Tuhan, agar setiap saat juga kami diingatkan untuk tetap melakukan segala kehendak-Mu dan tidak pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Demikian juga Tuhan, kami berterima kasih pada saat ini Tuhan telah mengizinkan kami untuk melayani, mulai dari hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, liturgos, pemain musik, prokantor, demikian juga para kolektan, pembaca warta, bahkan penyambut tamu, tim multimedia, dan semua yang telah terlibat, bahkan lingkungan 2 yang telah mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Mari juga Tuhan berkatilah mereka, mari urapi mereka dan kuasa Roh Kudus, dan pakai mereka lebih dahsyat lagi, agar di minggu-minggu yang akan datang mereka lebih lagi semangat untuk melayani Tuhan. Demikian juga Bapa, kami berterima kasih di mana pada hari ini Engkau telah memberkati kami seluruh jemaat-Mu yang telah datang ke rumah-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya firman Tuhan yang telah didengarkan, mereka boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik jemaat-Mu yang ada di lingkungan 1, demikian juga di lingkungan 2, 3, 4, 5, dan 6. Bahkan seluruh warga jemaat Tuhan yang baru bergabung, yang beribadah di jemaat ini, di gereja ini. Mari juga Tuhan berkati tanpa terkecuali, mulai dari orang tua kami yang sudah lanjut usia, para orang tua, pemuda, demikian juga anak-anak-Mu Tuhan. Mari berkati mereka, lindungilah mereka senantiasa, terlebih dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala usaha, bahkan bisnis mereka yang mereka jalankan saat ini. Tuhan juga berkati, agar mereka juga senantiasa sukses, dan dari kesuksesan mereka, mereka terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan memuji meninggikan nama Tuhan, karena mereka juga menyadari bahwa segala berkat-berkat yang telah mereka dapatkan itu datangnya dari Tuhan dan hanyalah titipan sementara dari Tuhan. Untuk itu Bapa, ingatkanlah kami agar kami tetap mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan membawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Demikian juga kami mendoakan saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Mari Tuhan juga berkati mereka, berilah mereka juga kesehatan, berilah mereka kekuatan. Demikian juga hikmat kebijaksanaan Tuhan anugerahkan kepada mereka, sehingga dengan bertambahnya usia mereka, mereka juga semakin mengenal Tuhan. Dan iman mereka bertumbuh, iman mereka timbul dari pendengaran mereka akan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan saudara kami Roni Sendata dan istri bersama dengan keluarga yang ada di Nias, yang saat ini sedang berduka, di mana orang tua mereka yaitu Ibu Inahani Sendata telah Engkau panggil kembali. Demikian juga keluarga Bapak Amaina Sonia Harefa, di mana ayah dari Ibu Ina Sonia telah meninggal dunia. Mari juga Tuhan berkatilah mereka, Tuhan hiburkanlah hati mereka. Terlebih perjalanan keluarga Bapak Amaina Sonia menuju Nias hari ini, Tuhan yang menyertai supaya mereka juga sampai di Nias dengan selamat dan berkumpul dengan keluarga-keluarga yang ada di Nias. Terlebih Tuhan, kami mendoakan semua acara yang akan dilaksanakan, demikian juga ibadah penghiburan dan bahkan untuk ibadah penguburan. Mari Tuhan juga berkati sehingga acara dan ibadah dari awal sampai selesai boleh terlaksana dengan baik dan sungguh nama Tuhan tetap dimuliakan walaupun saat ini mereka sedang dalam keadaan berduka cita. Demikian juga kami mendoakan saudara-saudari kami yang sedang dalam pemulihan, bahkan yang saat ini juga sedang diopname di rumah sakit. Kami berdoa untuk kesembuhan saudara kami Pian Humnyendu. Demikian juga orang tua kami Ibu Ina Berliana Baru yang
diopname di Rumah Sakit Gunung Sitoli. Demikian juga Ibu Ina Alvaro Sendate, Bapak Ama Iman, Bapak Ama Devi, Bapak Ama Hans, orang tua kami Ibu Ina Timo, Ibu Ina Teddy, Ibu Ina Nilwan Humendu, dan juga orang tua kami Ibu Ina Markus. Mari Tuhan, Engkau kasihani mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka. Berkatilah setiap obat makanan yang telah dimakan dan diminum, menjadi saluran berkat-Mu untuk menyembuhkan mereka. Terlebih Engkau pakai tangan dokter dan para perawat yang menangani, sehingga mereka juga mampu menangani, merawat dengan cinta kasih, dan memberikan obat yang tepat sesuai dengan penyakit yang mereka derita. Bahkan keluarga-keluarga juga yang menemani, mendampingi, merawat mereka, Tuhan juga berkati. Berilah kekuatan, berilah kesehatan, terlebih berilah kesabaran, supaya mereka juga mampu merawat, mendampingi keluarga mereka yang sakit dengan penuh cinta kasih. Demikian juga Bapa, kami mendoakan saudara-saudari kami yang telah mengalami bencana dalam minggu ini, yaitu banjir, baik yang korban maupun yang terkena dampak banjir, yaitu di sekitar Jabodetabek. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Jemaat BNKP Jakarta yang menjadi korban banjir. Demikian juga saudara-saudari kami di Nias, di mana ada beberapa akses jalan telah terputus dan juga jembatan yang hancur. Ya Tuhan Yesus, kami memohon Tuhan menyertai mereka, Tuhan menghibur hati mereka, Tuhan menguatkan mereka. Terlebih Tuhan, segala kebutuhan-kebutuhan mereka saat ini, mari Tuhan Engkau yang mencukupkan. Demikian juga penanganan untuk disegerakan dari semua pihak yang berkompeten, sehingga saudara-saudari kami yang telah mengalami banjir ini, mereka juga merasakan sukacita dan pertolongan yang dari Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah dalam minggu-minggu ini Engkau juga anugerahkan kepada kami cuaca yang cerah, sehingga tidak ada banjir lagi, bahkan longsor. Ya Tuhan Yesus, lindungilah semua umat-Mu di seluruh dunia, bahkan untuk negara kami Indonesia ini, terlebih juga untuk Pulau Nias tercinta. Mari Tuhan lindungi kami semuanya, sehingga kami juga tetap berada di dalam naungan kasih-Mu. Demikian juga para pemimpin kami, Tuhan berkati mereka, berilah mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka juga mampu memimpin kami dengan baik, dan mereka juga melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Kami hanya landaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari dajjal. Karena Engkau yang dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah di dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan arahkanlah hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan
bersatu. Amin. Yahobu.